untuk ngerti dulu dari presentasinya teman-teman. Ya, silakan kelompok 2. Izin masuk, apakah suara saya terdengar jelas? Di saya jelas, Dek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Erila Rene Safika selaku dosen pengampu mata kuliah gizi dan teman-teman kelas 2021A yang sangat luar biasa. Nah, berbicara tentang vitamin A, saya sendiri ketika mendengar kata tersebut pasti langsung tertuju kepada wortel. Karena kita tahu bahwa wortel itu hanya wortel ya teman-teman, banyak juga buah dan sayuran lainnya yang mengandung vitamin A, seperti mangga, tomat, semangka, kangkung, brokoli, bayam, dan masih banyak lagi. Nah, maka dari itu, kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan, boleh di next. Yang beranggotakan, yang pertama Nur Hikmah, saya sendiri, Lutfiatus Sa'da, Finkan Salsabila Putri Rahmania, Melisa Anastasia, Nur Halisa, Manisa Amalia Putri, Taskia Sabrina Putri, Gloria Priska Britani Sumlang, Audi Kristania Toding, dan Aleng akan mempresentasikan tentang vitamin A. Baik, untuk penjelasan berikutnya saya serahkan kepada rekan saya, kepada Taskia Sabrina Putri, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung next. Baik, jadi pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi vitamin A. Vitamin A merupakan salah satu vitamin yang larut dalam lemak atau minyak. Vitamin A juga membantu untuk pertumbuhan dan mempunyai peranan penting dalam jaringan epitel. Selain itu, vitamin A memiliki komponen penting dari retina atau selaput jala, yang mana fungsi utamanya adalah untuk penglihatan. Vitamin A memiliki peranan penting untuk pertumbuhan sel, yang mana untuk meningkatkan imunologi, pertumbuhan badan, dan mencegah pertumbuhan sel-sel kanker. Boleh next? Selanjutnya ada sifat vitamin A. Vitamin A mempunyai sifat tahan terhadap panas, cahaya, dan alkali. Tetapi vitamin A tidak tahan terhadap asam dan oksidasi. Dalam proses memasak, biasa vitamin A tidak banyak yang hilang, tapi pada suhu tinggi untuk menggoreng dapat merusak vitamin A. Pengeringan buah di matahari dan cara dehidrasi lain menyebabkan kehilangan sebagian dari vitamin A. Contohnya seperti keripik, sekarang banyak banget kan keripik-keripik buah yang dikonsumsi seperti dengan cara dijemur seperti itu, tanpa kita sadari kandungan. Mohon maaf, sepertinya saya tadi keluar. Oke, saya lanjut. Pengeringan buah di matahari dan cara dehidrasi lain menyebabkan kehilangan sebagian dari vitamin A. Maka dari itu, apabila keripik tadi, buah tadi, ketika dijemur, dapat kehilangan sebagian dari vitamin A yang terkandung dalam buah tersebut. Selanjutnya, bentuk aktif vitamin A hanya terdapat dalam pangan hewani. Pangan nabati mengandung karotenoid yang merupakan prekursor atau vitamin A. Boleh lanjut? Sifat lain vitamin A yaitu sifat kimia vitamin A. Yang pertama, merusak oleh sinar ultraviolet dan oksidasi. Jadi, vitamin A bisa rusak apabila terkena sinar ultraviolet dan oksidasi. Tetapi
Vitamin A memiliki ketahanan oleh pemanasan. Selanjutnya, vitamin Pre from vitamin A. Nama genetik yang diberikan untuk semua retinoid yang mempunyai aktivitas biologi all-trans retinol. Disebut retinol karena vitamin ini mempunyai fungsi spesifik di retina. Vitamin A natural atau dalam bahan makanan terdapat dalam bentuk rantai panjang retinil ester atau retinil palminat. Carotenoid provitamin A memiliki beberapa carotenoid yang disebut sebagai provitamin A. Provitamin A dapat diubah menjadi vitamin A atau retinol. Ada lebih dari 600 macam karotenoid, tetapi yang mempunyai aktivitas provitamin A hanya 10%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Manisa. Layar dan waktu saya persilakan. Baik, boleh di next. Selanjutnya ada fungsi vitamin A. Vitamin A diperlukan oleh tubuh untuk menyokong pertumbuhan dan kesehatan, terutama diperlukan untuk penglihatan, sekresi mukus, pemeliharaan jaringan epitel, dan reproduksi. Vitamin A juga diperlukan untuk regenerasi pigmen retina mata pada proses adaptasi gelap. Selain itu, vitamin A juga berperan dalam proses kekebalan tubuh. Retinol atau vitamin A memegang peranan penting pada fungsi dan struktur sel epitel, karena retinol berperan dalam diferensiasi sel dan proliferasi epitel. Bila vitamin A kurang, maka fungsi kekebalan tubuh menjadi menurun, sehingga mudah terserang infeksi. Lapisan sel yang menutup trakea dan paru-paru juga akan mengalami keratinisasi, berkurangnya sel goblet, sel silia, dan produksi mukus sehingga mudah dimasuki mikroorganisme. Boleh di next. Selanjutnya kebutuhan vitamin A. Vitamin A pada kebutuhan sehari-hari yaitu pada anak-anak sekitar 2.000 sampai 3.300 IU international unit. Pada pria dewasa 5.000 IU, pada wanita dewasa 4.000 IU, pada wanita hamil 5.000 IU. Kadar vitamin A optimal sesuai usia. Pada bayi sampai anak-anak berusia 3 tahun, yaitu 300 mikrogram per hari. Pada anak berusia 4 sampai 8 tahun, 400 mikrogram per hari. Pada anak usia 9 sampai 14 tahun, 600 mikrogram per hari. Boleh di next. Selanjutnya sumber vitamin A, yaitu pada karotenoid, yang merupakan senyawa kimia yang memberi warna ilmiah kepada buah dan sayur. Pigmen ini menghasilkan warna oranye, kuning cerah, dan merah pada sebuah tanaman. Performat, yaitu kandungan vitamin yang berasal dari daging sapi, ikan, susu. Performat tersimpan dalam buah, sayur, dan bahan pangan lainnya. Pada provitamin A yang merupakan sumber vitamin A nabati yang berada dalam sayuran. Umumnya sumber vitamin nabati ini berada di dalam sayuran yang berwarna jingga, hijau, dan kuning. Bahan makanan sumber vitamin A diantaranya adalah yang pertama ada air susu ibu atau ASI. Yang kedua ada bahan makanan hewani seperti hati, ikan, daging, ayam, dan bebek. Yang ketiga ada buah-buahan yang berwarna kuning dan jingga seperti pepaya, mangga matang, alpukat, jambu biji merah, dan pisang. Yang keempat ada sayuran berwarna hijau tua dan berwarna jingga seperti daun bayam, kangkung, katuk, daun kelor, kecipir, labu kuning, daun ubi jalar, tomat, dan wortel. Yang kelima yaitu bahan makanan yang difortifikasi dengan vitamin A seperti margarin dan susu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Melisa.
Baik, saya izin lanjutkan. Apakah kedengaran? Bisa di ya. Penyerapan kedengaran enggak? Apakah terdengar? Terdengar, Melisa. Ya. Penyerapan vitamin A dalam tubuh. Vitamin A diperoleh melalui makanan yang mengandung prekursor vitamin seperti karotenoid atau vitamin A itu sendiri dalam bentuk retinol ester. Vitamin A dalam makanan akan diserap melalui lumen usus halus. Vitamin A ini yang diperoleh dari diet dalam bentuk retinol ester pada sel dendritik di pair phage dan IEC, sedangkan LDH2 mRNA diekspresikan dalam sel dendritik di mesenteric lymph nodes atau MLNs. Untuk bisa mengatur dan menimbulkan efek, asam retinoid harus berkaitan dengan reseptor hormon nukleus. RXR merupakan suatu protein yang unik karena bisa membentuk heterodimer dengan berbagai reseptor hormon nukleus lainnya. Di antaranya ada vitamin D reseptor, ada thyroid hormone reseptor, peroxisom proliferator activated receptor, ada liver X receptor, dan farnesoid X receptor. Reseptor ini berperan penting dalam regulasi metabolisme lipid, karbohidrat, dan kolesterol sehingga obat golongan RXR agonis memiliki potensi sebagai obat untuk berbagai penyakit metabolik. Vitamin A dalam bentuk retinol akan diesterifikasi menjadi retinol ester dan disimpan dalam hati atau dapat berikatan dengan retinol binding protein atau RBP sehingga dapat ditransport ke jaringan target. Lanjut. Dampak kelebihan dari vitamin A atau hipervitaminosis A. Jadi biasanya hipervitaminosis vitamin A ini lebih sering terjadi jika seseorang mengkonsumsi suplemen vitamin A secara berlebihan dibandingkan seseorang yang sering mengkonsumsi makanan atau buah yang mengandung vitamin A. Jadi di sini terdapat dua kondisi dari kelebihan vitamin A yang perlu diwaspadai. Yang pertama ada hipervitaminosis akut, yaitu jika seseorang mengkonsumsi vitamin A dengan jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat seperti beberapa hari atau beberapa jam saja. Gejalanya itu bisa lebih mudah marah atau tersinggung, kemudian sering mengantuk, mual-mual, sakit perut, perasaan tertekan di kepala, dan muntah. Kemudian ada hipervitaminosis akronis, yaitu jika seorang meminum vitamin A menumpuk di dalam tubuh dengan jangka waktu yang lama dan perlahan-lahan. Gejalanya ada sariawan, pembengkakan tulang, kuku pecah-pecah, sakit tulang, kehilangan nafsu makan, gejala penglihatan, sensitif terhadap sinar matahari, bagian putih mata dan kulit menjadi kuning atau ikterus, kemudian ada rambut rontok, kulit menjadi kasar, kering, mengelupas, dan infeksi pernafasan. Lanjut. Kemudian ada akibat dari kekurangan vitamin A. Defisiensi atau kekurangan vitamin A ini sangat beragam dan dapat mempengaruhi berbagai organ dan fungsi tubuh. Ada beberapa akibatnya. Yang pertama ada gangguan mata. Biasanya gejalanya itu berupa mengakibatkan kulit kering, eksim, jerawat, peradangan kulit wajah, dan beberapa masalah kulit lainnya. Kemudian ada gangguan maaf, saya ulangi. Pertama ada gangguan mata, yaitu gejalanya seperti mata kering, tidak keluar air mata, serta kesulitan melihat atau rabun senja. Yang kemudian ada gangguan kulit. Gejalanya itu biasa mengakibatkan kulit kering, eksim, serta berbagai masalah kulit lainnya. Kemudian ada gangguan kesuburan. Biasanya terjadi pada wanita hamil
Kemudian ada gangguan pertumbuhan. Gangguan pertumbuhan ini bisa menyebabkan janin mengalami pertumbuhan yang terhambat dan juga pertumbuhan pada anak. Kemudian ada infeksi tenggorokan dan saluran pernafasan. Kemudian ada luka sulit sembuh dan juga gampang sakit. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Nur Hikmah. Terima kasih. Mohon izin Ibu, apakah ini dilanjut? Ya, masuk ke tanya jawab ya. Baik. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang vitamin A dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Dan untuk teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk resign terlebih dahulu. Yang di kelas juga nanya ya. Ini ada pertanyaan. Kelompok 1 ada pertanyaan. Baik, apakah boleh bertanya? Iya, silakan Angel. Saya ingin bertanya, perkenalkan saya dari kelompok 1, ingin bertanya, tadi kan dijelaskan kalau kekurangan vitamin A dapat terjadi gangguan penglihatan. Kita tahu bahwa banyak sekali orang yang percaya jika kita mengonsumsi vitamin A dapat menurunkan mata minus, karena banyak yang mencoba dan merasakan manfaatnya secara langsung. Lalu, apakah setelah kita mengurangi atau menstop makan makanan bervitamin A, mata kita akan tetap sehat atau dia memiliki efek yang ketergantungan? Jadi jika tidak makan, mata kita akan dapat kembalinya seperti sedia kala atau lebih parah. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Angel atas pertanyaannya. Pertanyaannya saya kelompok kami tampung dulu ya. 2 pertanyaan ya, Dek ya. Dua pertanyaan dulu ya. Jadi satu lagi pertanyaan, silakan. Kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, nggak ada yang mau nanya. Baik, saya ingin bertanya. Oke, boleh usul, dipersilahkan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6. Yang ingin saya tanyakan, vitamin A itu termasuk jenis vitamin yang paling penting untuk ibu hamil dan janinnya. Dan kita ketahui juga bahwa vitamin A itu bermanfaat dalam perkembangan organ dan kerangka janin. Jadi yang ingin saya tanyakan itu resiko atau dampak apa yang dapat dialami ibu hamil dan janinnya jika mengalami defisiensi vitamin A. Baik, itu saja yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih pertanyaannya, Kusnul. Kelompok kami tampung dulu ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Jika kita mengurangi
atau men-stop vitamin A, maka kita akan Dek, mohon maaf, suaranya terlalu kecil. Baik. Oke. Maaf, Ibu. Baik, saya ulangi. Jika kita mengurangi atau men-stop vitamin A, mata kita akan menjadi tidak sehat karena vitamin A sangat penting bagi kesehatan mata. Sehingga jika kita kekurangan vitamin A dapat menyebabkan mata kita tidak sehat. Contoh, rabun senja. Penyebab utama rabun senja adalah kekurangan vitamin A. Ini adalah penyebab utama rabun ayam atau kebutaan yang terjadi pada anak-anak. Vitamin A berperan penting dalam meningkatkan kemampuan penglihatan. Untuk dapat melihat setiap spektrum dari cahaya, mata memproduksi pigmen-pigmen agar retina bekerja dengan baik dalam memproses cahaya menjadi sinyal gambar yang dikirimkan ke otak. Kemudian untuk minus sendiri, menurut berbagai literatur dan referensi yang kami pelajari, mata minus tidak dapat dikurangi dengan pemberian vitamin atau suplemen tertentu. Begitu pula dengan kelainan refraksi mata lainnya, seperti hipermetropi, astigmatisme, dan presbiopi, dan juga katarak tidak dapat dikurangi dengan pemberian suplemen atau vitamin. Jadi menurut kami, jika men-stop atau mengurangi vitamin A tidak akan memberi pengaruh apapun. Baik, saya kembalikan ke Angel. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih buat jawabannya. Baik, izin masuk. Jadi saya, Gloria Priska Britani Sumlang, mau menjawab pertanyaan dari Kusnul Katimah. Jadi pertanyaannya itu, dampak apa yang dapat dialami ibu hamil dan janinnya jika mengalami defisiensi vitamin A? Jadi jawabannya itu, yang pertama keguguran, terus kebutaan, lalu anemia zat besi, ada juga seroptalmia. Jadi seroptalmia itu penyakit progresif yang ditandai dengan mata kering dan bisa terjadi juga pada ibu hamil yang kekurangan vitamin A. Lalu selanjutnya juga terganggunya perkembangan organ janin, meningkatkan risiko infeksi dan penurunan sistem imun tubuh. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, sekian presentasi dan tanggung jawab dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bagus ya presentasinya ya untuk kelompok 2. Kita tepuk tangan dulu. Ya, oke. Langsung lanjut ya, kelompok selanjutnya. Ya, vitamin D. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang kepada Ibu Eri Larin Safika, SGZ MKes, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan tentang vitamin D. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yaitu ada Anissa Aulia Rahayu, yang kedua ada Nur Nazliatun Nada, ada Najwa Safira, ada saya sendiri Adisa Zafirah, ada Cecilia Sumberjaya, lalu ada Niluh Nyoman Keisha Putri Maheswari, ada Nur Hidayah,
ada Nur Asrini Widiawati, Husnul Khatimah, dan Nuria Dewi Syafira. Next. Apa itu vitamin D? Vitamin D merupakan kelompok vitamin yang dalam lemak prohormon yang berperan penting dalam penyerapan kalsium di dalam usus dan biasa juga dikenal dengan nama kalsiferol. Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak, yang artinya vitamin ini dapat disimpan dan diambil kembali dari lemak tubuh. Vitamin D pada mulanya itu dikenal di dunia kesehatan sejak timbulnya penyakit terkait rickets atau rakitis atau penyakit kerapuhan tulang pada anak. Di Inggris dan negara Eropa lainnya pada abad ke-19 hingga ke-20 awal, penyakit rakitis ini diakibat dari pembangunan pabrik-pabrik yang menjulang tinggi dan asap pabrik yang hitam, sehingga menghalangi sinar matahari sampai ke tubuh penduduk Inggris, terutama anak-anak. Pada masa tersebut, mereka belum tahu bahwa sinar matahari ini sangat penting dalam proses biosintesis provitamin D jadi vitamin D aktif. Yang akibatnya mereka kekurangan vitamin D dalam darah dan banyak anak-anak yang diakibatkan mengalami kerapuhan tulang. Vitamin D sendiri terdiri dari dua bentuk bioekuivalen, yaitu vitamin D2 dan D3. Vitamin D2 ini dikenal sebagai ergokalsiferol yang diperoleh dari makanan sumber nabati. Sedangkan vitamin D3 dikenal sebagai kolekalsiferol, terutama diperoleh dari paparan sinar ultraviolet B atau UVB yang berasal dari radiasi sinar matahari, serta konsumsi sumber makanan seperti ikan berminyak dan makanan yang telah terfortifikasi seperti susu, jus, margarin, yogurt, sereal, dan kedelai. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Anissa Aulia Rahayu. Karena lah partisipanmu nggak di online aja. Baik, selanjutnya yaitu sifat dari vitamin D. Vitamin D atau kolekalsiferol tidak dapat larut dalam air, tetapi vitamin D dapat larut dalam molekul organik dan minyak tumbuhan. Lalu vitamin D tahan terhadap pemanas, lalu vitamin D dibentuk oleh penyinaran. Selanjutnya, vitamin D tahan terhadap zat oksigen. Lanjut. Oke, baik. Fungsi dari vitamin D. Yang pertama yaitu untuk perkembangan tulang dan gigi yang normal pada anak-anak. Yang kedua yaitu mencegah otot menjadi lemah dan terlibat dalam mengatur denyutan jantung. Yang ketiga, penting dalam pencegahan dan perawatan kanker kolon, osteoartritis, osteoporosis, dan hipokalsemia. Selanjutnya, meningkatkan imuniti. Lalu untuk fungsi tiroid, pembekuan darah yang normal, membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang bersama vitamin A dan vitamin C, dan terakhir berfungsi membantu dalam pemelasan tulang. Selanjutnya, kebutuhan harian vitamin D. Nah, kebutuhan vitamin D ini setiap orangnya tidak sama. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia. Yang pertama yaitu untuk bayi. Kebutuhan vitamin untuk bayi adalah sekitar 400 IU atau International Unit atau sekitar 10 mikrogram. Selanjutnya untuk anak-anak dan dewasa membutuhkan vitamin D sebanyak 600 IU atau International Unit. Dan untuk lansia dalam sehari mereka yang telah berusia 70 tahun membutuhkan
800 IU vitamin D. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Hidayah. Terima kasih. Kita akan masuk ke dalam sumber-sumber vitamin. Jadi sumber vitamin ini bisa didapatkan dari sinar matahari, ikan berlemak, dan kuning telur. Selanjutnya. Selanjutnya sumber vitamin juga bisa didapatkan dalam hati sapi dan jamur. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam proses penyerapan vitamin D di dalam tubuh. Vitamin D diserap oleh usus dengan bantuan senyawa garam empedu dan disimpan dalam jaringan lemak adiposa secara dalam bentuk tidak aktif. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Dr. Dewi Syafira. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah dampak ketidakseimbangan vitamin D. Apabila kita kelebihan asupan vitamin D, maka diantaranya yang dapat terjadi pada tubuh kita adalah meningkatkan tekanan darah. Kemudian dapat juga meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Kemudian juga dapat menimbulkan rasa mual, muntah, dan nafsu makan menurun. Bisa di next. Dan juga apabila kita kelebihan asupan vitamin D, tubuh kita akan merasakan sakit perut, sembelit atau diare, menyebabkan tulang kropos, dan juga kegagalan ginjal. Next. Apabila kita kekurangan asupan vitamin D, maka diantaranya yang dapat terjadi pada tubuh kita adalah mudah lelah, nyeri tulang dan otot, munculnya beberapa penyakit. Next. Penyembuhan luka lebih lama, sering sakit-sakitan, dan juga dapat perubahan mood atau suasana hati. Baik, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Apabila ada rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dan kepada Ibu Eri, semoga keadaannya semakin membaik ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan adik-adik yang bertanya. Ya, kelompok 2. Ya, Gasela silakan. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya dari kelompok 1. Apakah boleh? Ya, silakan. Silakan, Dek. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya perwakilan di kelompok 1. Baik, jadi tadi saat presentasi kan sempat dikatakan bahwa kebutuhan asupan vitamin D harian bagi bayi itu mungkin sekitar 400 IU saja, sedangkan untuk lansia yang berumur 70 tahun ke atas sekitar 800 IU. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, mengapa semakin menuanya usia, kebutuhan kecukupan vitamin D itu semakin banyak atau tinggi, padahal kalau dipikir-pikir masa pertumbuhan atau masa kanak-kanak ataupun saat bayi malah sangat diperlukan dalam pertumbuhan atau perkembangan organ tubuh seperti itu. Mengapa lebih tinggi dianjurkan pada saat berusia menua ke atas. Terima kasih. Ya, ini yang presentasi kelompok 6 ya. Langsung aja di moderatorin, Dek, kelompok 6. Dengaran kayaknya? Apakah terdengar? Iya, kedengaran. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Gasela, peningkatan tersebut disebabkan oleh
perubahan fisik dan perilaku yang biasa terjadi seiring dengan pertambahan usia. Selain itu, konsumsi makanan yang mengandung vitamin D juga harus lebih banyak bagi mereka. Hal ini karena pada umumnya, lansia jarang menghabiskan waktu di luar ruangan sehingga mereka kurang terpapar sinar matahari. Sekian jawaban dari kelompok 6. Apakah bisa diterima, Gasel? Baik, terima kasih banyak Kesha dan teman-teman kelompok 6 bisa diterima dengan baik. Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Ya, ayo, ada pertanyaan lagi? Ya, Dek, silakan Dek Fatikatus Paramita. Baik, saya Fatikatus Paramita, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya. Jadi kan kandungan vitamin D pada ASI tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin D pada bayi. Jadi penting bagi orang tua untuk memastikan bayi mereka terpapar sinar matahari secara cukup. Nah, ini kan memiliki efek yang buruk ya. Nah, jadi bagaimana anjuran dalam menjemur bayi yang tepat dan apa dampaknya apabila menjemur bayi dalam waktu yang terlalu lama? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Yang dari kelompok 6, silakan dijawab. Baik, saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fatikatus. Untuk untuk anjuran menjemur bayi di pagi hari itu dilakukan sebelum pukul 10 pagi yang mengandung sinar ultraviolet atau UV dan bila diserap oleh kulit akan menghasilkan vitamin D. Cukup 10-15 menit per hari antara pukul 7 sampai 9 pagi. Dan juga risiko yang bisa dialami bayi bila dijemur terlalu lama. Yang pertama adalah kulit terbakar. Paparan sinar matahari yang terlalu lama dapat membuat kulitnya terbakar. Kulit bayi yang terbakar ini dapat menyebabkan rasa nyeri, demam, dan juga dehidrasi. Kemudian risiko yang kedua adalah melanoma, yaitu terpapar sinar matahari langsung terlalu lama juga dapat meningkatkan risiko melanoma bagi bayi. Melanoma merupakan jenis kanker kulit yang paling mematikan. Ya, itu tadi jawaban dari kami. Apakah sudah cukup menjawab? Baik, terima kasih. Sudah cukup menjawab pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Oh ya, ini masih ada waktu ya. Mungkin satu lagi pertanyaan. Ada? Yang di kelas ada yang mau tanya? Nah, di kelas ada yang mau tanya? Cukup, Ibu. Oke, cukup. Oke, ya. Ya, terima kasih kelompok 6 presentasinya sudah sangat lengkap. Tangan juga ya. Baik, terima kasih Ibu. Izin saya tutup ya, Bu. Baik, Ya. terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada nih udah isi absen semua ya. Ini ada satu orang yang belum absen, Peter. Ada temannya Peter atau mungkin dia di kelas? Nggak kedengeran deh.
di kelas, Ibu. Pas. Udah absensi dulu ya. Mau saya tutup soalnya. Oke. Absen dulu. Lanjut ya ke kelompok berapa nih? Kelompok 5, vitamin E. Baik Ibu, izin saya share screen. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya izin ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Eri Larin Safika SGZ MPH dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Karena ini sudah masuk ke presentasi yang ketiga, mungkin teman-teman udah mulai jenuh ya. Saya izin mengajak teman-teman kiranya boleh menyalakan mic-nya sebentar untuk kita salam-salam sehat, biar kita makin semangat. Gimana teman-teman? Boleh, Oh, baik. Saya pimpin. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu kalau saya bilang salam sehat, teman-teman bisa jawab sehat luar biasa. Oke, saya pimpin. Salam sehat. Sehat, luar biasa. Wah, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Semoga hingga akhir presentasi tetap semangat ya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan presentasi dengan tema vitamin E. Slide selanjutnya. Adapun anggota dari kelompok 5 yakni ada Ahmad Azari, Andi Zakir Hasadi, Ana Khairunisa, Anissa Nur Aulia, saya sendiri Citra Rizky Wardani, Dela Triwahyuni, Imelda Felina Subagia, Indah Ripka Baware, Fitr Meyok, dan Rizky Dwi Saputri. Sebelum masuk ke presentasi mengenai tema yang terbesit di benak kita kalau mendengar kata vitamin E itu apa sih? Sebagian besar dari kita mungkin mikirnya tentang kulit ya. Kenapa? Karena vitamin E ini bagus bagi kesehatan kulit. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh anggota kelompok 5. Selamat menyimak. Baik, terima kasih banyak Citra. Mungkin boleh di next slide-nya. Nah, jadi teman-teman semua kita sampai di slide yang membahas terkait sejarah dari vitamin E. Jadi vitamin E sendiri itu ditemukan oleh dua ilmuwan hebat, yaitu Dr. Herbert McLean Evans dan Dr. Kias Bishop dari University of California, Berkeley pada tahun 1922. Vitamin E sendiri mempunyai nama asli yaitu tocopherol yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu tokos yang berarti kelainan dan perin yang berarti yang menyebabkan. Baik, boleh di next slide-nya. Nah, menurut GSAGE, vitamin E atau tocopherol merupakan suatu komponen lipid yang esensial, terdiri dari selaput-selaput biologi yang saling berhubungan dengan radikal peroksid yang berfungsi dalam mencegah perkembangan lipid peroksidan. Selain itu, vitamin E juga merupakan vitamin yang larut dalam lemak yang terdiri dari campuran substansi tocopherol dan tocotriol. Baik, boleh di next slide-nya. Nah, di sini kita sampai pada sifat-sifat dari vitamin E. Sifat yang pertama yaitu tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut lemak. Misalnya seperti minyak, lemak, alkohol, dan lain-lain. Lalu sifat yang kedua itu ada vitamin E stabil pada pemanasan namun akan rusak bila pemanasan terlalu tinggi. Lalu sifat yang ketiga itu stabilitas kimia vitamin E mudah berubah akibat pengaruh berbagai zat alami. Sifat yang keempat, vitamin E murni tidak berbau dan tidak berwarna. Namun, vitamin E sintetik yang biasanya sering kita jumpai atau yang dijual secara komersil biasanya berwarna kuning muda hingga kecoklatan.
Lalu sifat yang terakhir menurut Winarno, vitamin E itu tahan terhadap suhu tinggi serta asam, tetapi karena bersifat antioksidan, vitamin E mudah teroksidasi. Baik, boleh di next slide-nya. Nah, pada slide ini membahas terkait proses metabolisme vitamin E. Jadi penyerapan vitamin E itu relatif rendah, yakni sekitar 20-40% oleh usus. Dapat teman-teman lihat semua di sini ada bangan terkait proses metabolisme vitamin E, yaitu vitamin E atau vitamin E di sini ada alfa tokoferol, itu akan masuk ke kilomikron. Nah, sebagiannya itu akan diambil oleh jaringan tubuh. Dan sebagian yang lain itu akan diangkut oleh protein dan akan dimasukkan ke dalam hati dalam bentuk VLDL atau very low density lipoprotein untuk diserap oleh jaringan. Hasil metabolisme VLDL itu akan diubah menjadi LDL atau low density lipoprotein dan HDL atau high density lipoprotein. Vitamin E lainnya yang tidak terikat oleh protein akan dimasukkan ke dalam VLDL, tetapi akan selanjutnya dimetabolisme di hati dan diekspresikan. Di sini ada lipoprotein lipase, itu nantinya akan melepaskan vitamin dengan menghidrolisis trigliserol yang ada di kilomikron dan di VLDL. Sedangkan vitamin E yang terikat pada HDL secara terpisah akan dimediasi reseptor penyerapan lainnya. Lalu di sini ada tokoferol, ternyata dapat mengalami oksidasi reversibel ke epoksida, diikuti oleh pembelahan cincin yang akan menghasilkan kuinon yang nantinya akan direduksi menjadi hidrokuinon dan terkonjugasi oleh asam glukuronat. Rantai sisi kuinon dan hidrokuinon dapat teroksidasi oleh beta oksidosi, yang mana produk oksidasi ini serta konjugatnya akan diekspresikan dalam empedu, sekitar 1% dari metabolisme. Sedangkan sebagian besar vitamin E yang nantinya akan diekspresikan oleh urin merupakan bentuk oksidasi dari vitamin E selanjutnya. Baik, mungkin penjelasan terkait vitamin E di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Dela. Saya izin untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Next. Ini saya akan menjelaskan terkait fungsi dari vitamin E. Ada beberapa fungsi dari vitamin E, yaitu diantaranya sebagai antioksidan untuk melindungi sel tubuh dari efek radikal bebas yang bisa mempercepat terjadinya penuaan dini. Kemudian vitamin E juga mampu melancarkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu mengatasi stres dan kelelahan. Kemudian vitamin E juga sebagai vasodilator untuk pengelastis dinding pembuluh darah. Kemudian menjaga kesehatan sistem syaraf, mata, rambut, kulit, otot, dan tulang persendian. Kemudian juga vitamin E membantu mencegah dari penyakit jantung, hipertensi, diabetes, kanker, anemia, dan varises. Next. Fungsi vitamin E selanjutnya yaitu mampu menormalkan kadar kolesterol dan tekanan darah, kemudian mencegah penyakit jantung koroner, kemudian membantu meningkatkan kesuburan dan anti premenstrual syndrome, kemudian meningkatkan elastisitas dan kelembaban kulit, dan mencegah penuaan dini. Kemudian vitamin E juga mampu mengurangi penggumpalan pada darah. Vitamin E juga mampu mengurangi penggumpalan darah pada pembuluh darah. Dan yang terakhir yaitu vitamin E juga mampu berguna dalam pembentukan sel-sel tubuh baru, yaitu pada nukleus atau inti sel, kemudian dinding sel, RNA, dan DNA. Next. Nah, untuk sumber vitamin E sendiri, yaitu vitamin E banyak tersedia dalam sayuran dan minyak biji-bijian, yang dapat ditemukan dalam bentuk margarin, salad dressing, dan shortening. Nah, untuk
Beberapa sumber vitamin E ini dapat dilihat dalam tabel, yaitu diantaranya ada minyak bibit gandum, minyak bunga matahari, minyak kenari, minyak safflower, minyak kacang-kacangan, minyak kelapa, minyak zaitun, krokot, bayam, lobak Cina, buah alpukat, sayuran hijau, minyak wijen, asparagus, buah kiwi, brokoli, labu-labuan, kentang, mangga, tomat, rockfish, dan pepaya. Next. Nah, untuk jumlah kebutuhan vitamin E ini berbeda-beda, yaitu untuk orang dewasa yaitu membutuhkan 25 international unit atau 16,75 mikrogram per hari. Nah, untuk orang yang sedang menjalani terapi yaitu membutuhkan 400 international unit atau 268 mikrogram per hari. Nah, untuk ibu hamil dan menyusui yaitu memerlukan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa dan orang yang terapi. Nah, kebutuhan vitamin E juga meningkat pada orang yang merokok, stres, berpenyakit jantung, dan orang yang memiliki imunitas lemah. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu dampak ketidakseimbangan mengonsumsi vitamin E atau defisiensi vitamin E. Yang kemudian next. Oke, yang pertama yaitu gangguan sistem pencernaan, khususnya malabsorpsi. Malabsorpsi atau sindrom malabsorpsi merupakan kumpulan gejala yang disebabkan oleh adanya gangguan penyerapan salah satu atau beberapa zat nutrisi yang terdapat pada usus halus manusia. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Salah satunya yaitu defisiensi vitamin E yang dikonsumsi oleh tubuh. Kemudian yang kedua yaitu masalah atau kelainan pada kulit. Ketika seseorang mengalami defisiensi vitamin E pada tubuh, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah atau kelainan pada kulit. Di antaranya penuaan dini, kulit kering, dan menyebabkan kulit pecah-pecah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pasokan antioksidan yang diperlukan oleh tubuh yang diperoleh dari vitamin E. Karena antioksidan sendiri bekerja untuk melindungi kulit dari dalam hingga luar dengan menjaga sel-sel tubuh dari kerusakan akibat pancaran sinar matahari. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan degeneratif pada sistem saraf dan otot. Akibat ketidakseimbangan vitamin E pada tubuh, maka juga akan menyebabkan perubahan degeneratif pada sistem saraf dan juga otot seperti mati rasa pada lengan, kaki, ataupun betis karena akibat kekurangan vitamin E. Maka akan menimbulkan suatu keadaan yang disebut dengan stres oksidatif. Stres oksidatif merupakan keadaan yang dimana jumlah radikal bebas pada tubuh melebihi kapasitas tubuh itu sendiri untuk menetralkannya. Kemudian yang keempat yaitu kelemahan dan kesulitan berjalan. Akibat defisiensi vitamin E, maka dapat menyebabkan kerusakan ataupun gangguan pada neuron tertentu yang disebut neuron Purkinje, yang dimana neuron ini memiliki kemampuan khusus sebagai unit koordinasi utama dan pemantauan serta pengiriman sinyal gerakan tubuh. Kemudian yang kelima yaitu sering kesemutan atau mati rasa pada bagian tangan dan kaki. Kerusakan saraf dan otot akibat defisiensi vitamin E ini juga dapat menyebabkan hilangnya rasa, terutama pada lengan dan kaki. Kondisi ini terjadi karena kerusakan pada serabut saraf yang disebut neuropati perifer, yang dimana hal tersebut dapat mencegah saraf mengirimkan sinyal dengan benar. Ini kemudian menghasilkan sensasi mati rasa dan juga kesemutan pada tangan ataupun kaki. Kemudian yang keenam yaitu anemia. Kekurangan asupan vitamin E ini juga bisa menyebabkan adanya gangguan berupa hemolisis eritrosit. Gangguan ini merupakan kondisi rusaknya pada membran sel. Gangguan tersebut mengakibatkan pelepasan hemoglobin dan komponen intraseluler lainnya ke dalam cairan di sekitarnya. Ini membuat risiko munculnya penyakit anemia hemolitik. Bisa di next. Kemudian kita masuk ke kelebihan vitamin E atau multivitamin E.
Yang pertama yaitu bisa menyebabkan kelelahan. Kelebihan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin E dapat mengakibatkan sistem imun tubuh terganggu hingga menyebabkan efek kelelahan dan letih. Yang kedua yaitu sakit kepala. Kelebihan vitamin E atau multivitamin E juga dapat menyebabkan sakit kepala dan pusing. Yang ketiga yaitu diare. Diare bukan hanya disebabkan oleh efek samping dari obat-obatan, infeksi bakteri, virus, atau parasit, tetapi juga dapat disebabkan oleh multivitamin E karena terganggunya sistem kekebalan pada tubuh. Yang keempat yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi juga dapat dipicu oleh multivitamin E atau kelebihan zat vitamin E pada tubuh. Yang kelima yaitu peningkatan resiko pendarahan. Multivitamin E atau kelebihan zat vitamin E pada tubuh juga dapat menyebabkan pendarahan yang hebat sehingga berisiko besar dapat mengakibatkan kematian. Bisa di next. Kemudian ada pula kesimpulan pada presentasi materi vitamin E ini, yaitu vitamin E adalah vitamin yang larut dalam lemak, tahan terhadap asam, bersifat basah, dan rusak apabila dipanaskan dalam suhu yang tinggi. Tidak berbau dan tidak berwarna. Salah satu sifat vitamin E yaitu sebagai zat antioksidan. Selain sebagai antioksidan, vitamin E juga berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh untuk kesuburan, sebagai vasodilator, mencegah dan terapi penyakit jantung, anemia, kanker, serta menjaga kesehatan mata, kulit, otot, dan tulang. Maka dari itu, perlunya mencukupi kebutuhan vitamin E bagi tubuh dengan mengonsumsi bahan makanan vitamin E yang mentah, segar, dan belum diolah karena akan memiliki kandungan vitamin E yang tinggi. Bisa di next. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi mengenai vitamin E. Semoga dengan berakhirnya presentasi kelompok 5, maka bertambah pula wawasan yang kita dapat. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang telah menyimak presentasi kelompok 5 hingga selesai. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilahkan bagi perwakilan kelompok yang memiliki pertanyaan, kiranya bisa langsung raise hand. Yuk, dari kelompok yang sebelumnya maju, kelompok 6. Ada pertanyaan? Kelompok Alex, 6 tadi silakan. sudah bertanya. Izin masuk, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Sebelumnya mohon maaf karena saya off kamera. Saya ingin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, ada dijelaskan tentang kekurangan vitamin E, di mana dalam kekurangan vitamin E terdapat gangguan sistem, masalah dan kelainan pada kulit. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi atau mencegahnya terjadi kekurangan vitamin E di dalam tubuh? Dan pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Aleng dari perwakilan kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaannya kepada kelompok kami. Izinkan kelompok kami untuk beberapa waktu untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Aleng. Baik, izin masuk. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan oleh Aleng. Jadi jawabannya yaitu, jadi cara untuk mencegah terjadinya defisiensi vitamin E atau kurang vitamin E pada tubuh ada beberapa macam cara, yaitu dengan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin E seperti kacang-kacangan, telur, sereal, alpukat, dan juga yang terpenting mengonsumsi sayur mayur. Kemudian sebagai tambahan bisa juga mengonsumsi suplemen vitamin E seperti itu. Terima kasih.
Baik, bagaimana Saudari Aleng? Apakah jawaban dapat diterima? Baik, jawabannya bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Saya kembalikan kepada Ibu Eri. Ya, apakah ada pertanyaan lain? Masih ada waktu. Dwita Wulandari. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Wulandari, saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi, yang ingin saya tanyakan adalah, vitamin E ini kan lebih sering dikenal banyak orang sebagai vitamin yang baik untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Pertanyaan saya, apakah seusia kita diperbolehkan untuk mengonsumsi suplemen vitamin E seperti semacam Natur E? Dan apakah ada efek sampingnya jika dikonsumsi dalam waktu jangka panjang? Terima kasih. Baik, terima kasih Dwita atas pertanyaannya. Baik, mungkin pertanyaan dari Dwita dapat kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya ada penanya Cecilia. Dipersilahkan. Untuk kelompok 5, salah satu bentuk aktivitas yang dijalani seorang ibu hamil adalah mengkonsumsi vitamin E untuk mengembalikan kecantikan kulit yang lebih baik pasca kehamilan, dan mengkonsumsi vitamin E tersebut harus diperhatikan. Yang saya tanyakan, apakah vitamin E tersebut dapat memberikan dampak buruk ketika ibu tersebut sedang dalam proses menyusui kelak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, satu lagi ya pertanyaannya ya. Kalau ada yang mau bertanya di kelas, ada yang mau tanya? Yang di kelas ingin menjawab. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan siapa ya? Dwita. Nah, suplemen ini sebaiknya dikonsumsi saat makan atau minuman vitamin E. Oleh tubuh akan lebih baik jika dikonsumsi bersama makanan. Simpan vitamin E di tempat yang terhindar dari paparan sinar matahari. Langsung jauhkan suplemen dari kejauhan anak-anak efek samping. Nah, itu bahaya vitamin E. Vitamin E jarang menyebabkan efek samping, terutama jika konsumsi dalam dosis yang sesuai. Namun, jika konsumsi secara berlebihan, maka vitamin E dapat menimbulkan efek samping berupa mual, diare, pusing, nyeri perut, darah yang tidak bisa atau berkegiatan kabur. Sekian, terima kasih. Apakah diterima? Baik, diterima Peter. Terima kasih. Oke. Ini berarti ada satu pertanyaan yang belum dijawab ya? Apa udah jawab semua? Ya, Ibu, satu pertanyaan lagi yang belum dijawab. Oke. Ayo. Baik, Ibu izin masuk untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 6 tadi.
Jadi, dalam mengembalikan kecantikan kulit, memang tubuh kita membutuhkan vitamin E untuk dikonsumsi. Namun saat ibu hamil atau menyusui makan, nantinya suplemen atau vitamin E yang dikonsumsi ibu akan terserap ke dalam ASI. Dan tentu perlu adanya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Jika ingin menggunakan vitamin E tersebut saat fase menyusui, dan kemudian juga boleh dikonsumsi namun tetap dalam dosis yang aman untuk digunakan, seperti itu. Bagaimana Cecil, apakah jawaban dapat diterima? Iya, makasih jawabannya dapat diterima. Ya, baik. Terima kasih. Ini berarti sudah jawab semua ya pertanyaannya ya? Iya, Ibu sudah selesai terjawab semua 3 pertanyaan. Oke, ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 5. Tangan dulu. Ya, sudah bagus presentasinya. Oke, nah lanjut ya ke kelompok selanjutnya, kelompok Baik Ibu, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman? Iya, sudah masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eri Larenesa Vika SGZ MPH yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi secara langsung di kelas maupun pada ruang Zoom saat ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Jihanusrina dengan NIM 21110161113. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas tentang vitamin larut lemak, yaitu vitamin K, yang terdiri dari vitamin K1, K2, dan K3. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Anindya Sasi Kirana, Graciela Aurelia Azahra, Angel Natalia Situmeang, Nurbaiti Hairunisa, Nabila Laila, Ginting Rahel Elina, Nafa Anggraini, dan saya sendiri Nabila Jihanusrina, Nur Fauzia, dan Ahmad Zafirin Zahran Swageri. Boleh di next? Yang pertama masuk ke definisi vitamin K. Jadi vitamin K adalah vitamin yang larut dalam lemak yang merupakan suatu naftoquinon yang berperan dalam memodifikasi dan aktivasi beberapa protein guna mendukung dalam proses pembukaan darah seperti protrombi, prokonvertin, komponen tromboplasti plasma. Kemudian vitamin K pertama kali ditemukan di Denmark pada tahun 1964. Pada anak ayam yang diberi makan ransum bebas lemak, ditemukan gejala hemobargia yang pada bayi dapat dicegah dengan mengonsumsi vitamin K pada ibu sebelum bayi dilahirkan, sehingga vitamin K disebut juga vitamin koagulasi yang berperan dalam menjaga konsistensi aliran darah. Boleh di next? Kemudian ada sifat dari vitamin K. Yang pertama, vitamin K larut dalam lemak dan tahan panas, tetapi juga mudah rusak oleh radiasi, asam, dan alkali. Yang kedua, vitamin K terdapat dalam 2 bentuk. Keduanya terdiri atas cincin 2-metil naftakinon dengan rantai samping. Vitamin K1 mempunyai rantai samping vitil. Dan yang ketiga, vitamin K2 merupakan sekumpulan ikatan yang rantai sampingnya terdiri atas beberapa satuan isopren dan berjumlah 1 samping dengan 14 unit. Yang keempat yaitu vitamin K3 terdiri atas naftakinon tanpa rantai samping. Oleh karena itu mempunyai sifat larut air. Vitamin K3 atau metadion baru aktif secara biologis setelah mengalami alkalilasi di dalam tubuh. Boleh di next? Baik.
selanjutnya yaitu fungsi vitamin K bagi tubuh. Yang pertama, vitamin K adalah faktor pendukung bagi mikrosom hepar yang mengonveksi residuum asam glutamat menjadi karboksiglutamik. Dan yang kedua, vitamin K berfungsi di dalam proses sintesa protrombin yang diperlukan dalam pembekuan darah. Yang ketiga, dapat memperlambat proses pembentukan sel kanker, kemudian juga berfungsi agar terhindar dari penyakit osteoporosis, dan juga untuk mengurangi perdarahan pada hati. Kemudian pembentukan tulang, terutama jenis K1, dapat mempercepat penyerapan kalsium tulang secara maksimal. Dan yang ketujuh, berperan penting bagi kebutuhan diet. Yang terakhir, pada saat pertama kelahiran, jika anak terlahir prematur, sangat penting memberikan ASI yang terdapat di dalam vitamin K. Boleh di next? Selanjutnya yaitu struktur vitamin K. Jadi vitamin ini diusulkan oleh Hadam pada tahun 1936 sebagai vitamin untuk pembekuan darah, atau K berasal dari bahasa Jerman yang berarti coagulation. Awalnya vitamin K ialah 2-metil dan 1,4 naptoquinon, namun berubah karena mengalami ketidakcocokan nomenklatur akibat sejumlah derivat yang semuanya telah mempunyai bioaktivitas vitamin K yang diusulkan oleh IUPAC bersama IUNS. Struktur ini terdapat dalam 3 bentuk berbeda. Yang pertama adalah vitamin K1 atau phylloquinone, ditemukan dan dihasilkan tumbuhan serta daun hijau. Yang kedua adalah K2 atau menaquinone, dihasilkan oleh jaringan hewan atau bakteri yang menguntungkan dalam sistem pencernaan. Yang ketiga adalah K3 atau biasa disebut menadion, yang merupakan vitamin sintetik. Boleh di next? Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, yaitu Angel Natalia Situmeang. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan materi kelanjutan yang telah dijelaskan oleh teman kami, Jihan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih komposisi dan klasifikasi vitamin K ini. Bisa kita lihat ya teman-teman yang di layar. Ada vitamin K terdapat dalam 2 bentuk. Yang keduanya terdiri dari cincin 2-metil-naphthalene dengan rantai samping pada posisi 3. Vitamin K atau yang dikenal dengan phylloquinone memiliki rantai samping 50. Vitamin K2 atau dikenal dengan menaquinone merupakan sekumpulan ikatan yang rantai sampingnya terdiri atas beberapa satuan isoprenil yang berjumlah 1-4 unit. Yang selanjutnya ada madadion, terdiri dari cincin naphthalene tanpa rantai samping. Lalu terdapat 3 bentuk vitamin K, yaitu vitamin K1 yang ditemukan dalam sayuran hijau, vitamin K2 yang disintesis oleh Bacteroides fragilis dan beberapa strain E. coli yang ada dalam usus manusia, serta vitamin K3 yang kini tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan anemia hemolitik. Bisa dilanjut? Nah, selanjutnya kita akan mengetahui nih teman-teman, sumber vitamin K itu apa saja. Yang bisa kita ketahui, sumber vitamin K itu ada dari hati, sayuran warna hijau, kacang buncis, kacang polong, kubis, dan brokoli. Semakin hijau dedaunan di sayur, semakin tinggi juga vitamin K yang terkandung. Bisa di next. Nah, di sini kita akan mengetahui secara detail apa saja sumber-sumber vitamin K yang ada. Di sini kita akan menjelaskan pertama adalah vitamin K1 atau phylloquinone. Vitamin K1 adalah jenis vitamin K yang didapatkan dari makanan sehari-hari. Zat gizi ini juga dikenal dengan nama phylloquinone. Dari seluruh asupan vitamin K, sekitar 75-90% diantaranya merupakan vitamin K1 yang dikonsumsi. Manusia memerlukan asupan vitamin K1 untuk pembentukan tulang, melakukan pembekuan darah, dan metabolisme pembuluh darah. Di dalam tubuh, vitamin ini bekerja dengan memperkuat protein khusus yang berikatan dengan kalsium. Protein ini bekerja dengan trombosit untuk menghentikan pendarahan saat mengalami luka atau cedera. Tubuh juga menggunakan protein untuk memelihara kepadatan tulang serta menjaga kekuatan dan kelenturan pembuluh darah. Nah, jenis vitamin K1 dihasilkan oleh tumbuhan.
Berikut ini ada beberapa sayuran yang dapat dikonsumsi serta kandungan vitamin K1 untuk setiap 80 gram sayuran matang. Yang pertama ini di gambar pertama ada bayam dengan 889 mikrogram, kemudian ada brokoli dengan 220 mikrogram, ada daun lobak 529 mikrogram, dan kale 1062 mikrogram. Bisa dilanjut? Kemudian vitamin K2 atau manequin. Vitamin K2 memiliki struktur kimia yang berbeda dengan vitamin K1. Zat dengan nama lain manaquenan ini juga terbagi menjadi beberapa tipe. Manaquenan memiliki peran dalam menjaga kepadatan tulang. Zat ini membantu kerja osteokalsin, yakni protein pengikat kalsium dengan jaringan tulang. Tulang kuat berguna agar terlindung dari risiko penyakit osteoporosis dan patah tulang. Beberapa peneliti terbaru juga menunjukkan manfaat lain vitamin K2, yaitu untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Baru kita lanjut sumber utama vitamin K2, yaitu makanan fermentasi dan produk hewani. Manaquenon subtipe MK4 paling banyak ditemukan pada produk hewani seperti ayam, kuning telur, dan mentega. Di bawah ini juga vitamin K2 di dalamnya, yaitu ada keju keras, ada 76 mikrogram, ayam bagian kaki dan paha ada 60 mikrogram, keju lunak 57 mikrogram, dan kuning telur 32 mikrogram. Bisa dilanjut. Kemudian vitamin K3 atau disebut dengan madadion. Vitamin K3 alias merupakan vitamin sintesis yang tidak ditemukan pada sumber makanan alami. Di dalam tubuh makhluk hidup, vitamin ini akan diubah menjadi vitamin K2 dengan bantuan organ hati sebelum bisa dimanfaatkan. Lalu, antibakteri juga termasuk dari sifat vitamin K3. Menurut sebuah studi dalam jurnal Investigational Medicine, vitamin ini mampu menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori yang merupakan penyebab umum infeksi lambung. Bisa lanjut. Baiklah, di sini akan ada penjelasan mengenai kebutuhan kecukupan vitamin K yang akan dijelaskan oleh teman kami, Gasela Aurelia Azara. Kepada Gasel, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Angel. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai angka kecukupan gizi menurut Permenkes nomor 28 tahun 2019. Jadi di sini ada sebuah tabel mengenai parameter kecukupan vitamin K harian bagi tubuh. Nah, mungkin di sini ada diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada bayi atau anak, dimulai dari umur 0 sampai 9 tahun, sekitar 5 sampai 25 mikrogram. Lalu pada laki-laki mulai dari 10 sampai 49 tahun ada dimulai dari 35 sampai 65 mikrokilogram, dan pada perempuan dimulai dari 10 sampai 80 tahun ke atas dianjurkan sebanyak 35 sampai 55 mikrokilogram vitamin K. Baik, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada proses penyerapan vitamin K di dalam tubuh. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi, dalam vitamin K, terutama vitamin K1, ini merupakan satu-satunya bentuk vitamin K natural yang berguna untuk penggunaan terapeutik. Kenapa dibilang natural? Karena hanya pada K1 yang didapatkan dari makanan atau sayur-sayuran yang kita makan sehari-hari. Jadi memang secara alami. Sedangkan pada vitamin K2 mewakili beberapa senyawa yang harus disintesis terlebih dahulu oleh bakteri gram positif di traktus gastrointestinal atau saluran pencernaan makanan. Nah, seperti yang dilihat pada layar device teman-teman, mungkin bisa dilihat bahwa ini merupakan salah satu penyerapan vitamin K di dalam tubuh. Mekanisme kerja dari vitamin K ini berfungsi sebagai kofaktor atau molekul pembantu di dalam proses transformasi, yang dimana untuk enzim mikrosom hepar atau yang ada di hati
berfungsi untuk mengonversi residu asam glutamat atau mengubah residu asam glutamat menjadi residu asam karboksiglutamik gamma yang juga dibantu oleh faktor 2 atau protrombin, faktor 7, faktor 9, dan faktor X. Mungkin ini terjadi pada fase yang ketiga, seperti yang pada gambar. Faktor 7 sendiri itu maksudnya adalah SPCA atau Serum Prothrombin Conversion Acceleration, dan faktor 7 adalah faktor 7 adalah antihemofilik B, dan faktor 9 adalah antihemofilik B, dan faktor 10 adalah antihemofilik C. Nah, jadi residu asam karboksiglutamik gamma ini memungkinkan faktor koagulasi untuk mengikat ion kalsium dan melekat pada permukaan fosfolipid atau permukaan membran sel yang nantinya akan menghasilkan pembentukan pembekuan. Yang dimaksud di sini adalah pembekuan darah di dinding-dinding sel darah. Nah, lalu bagaimana jika ada seseorang yang mengalami defisiensi vitamin K? Berarti nantinya itu konsentrasi dari faktor koagulasi ini akan menurun pada plasma darahnya sehingga terjadi gangguan hemoragi atau gangguan pembuluh darah. Dan aktivitas vitamin K ini dinilai juga dengan mengawasi PT atau pyruvic transpinase, suatu enzim yang ada di organ hati. Baik, boleh di next. Baik, selanjutnya ada masih metabolisme vitamin K di dalam tubuh. Jadi vitamin K di dalam tubuh itu hanya sekitar 40-70% yang diserap oleh usus. Setelah diserap, lalu akan diabsorpsi dan digabungkan dengan kilomikron yang diangkut melalui saluran limfatik, kemudian disalurkan lagi melalui saluran darah dan ditransportasikan ke hati. Sekitar 90% vitamin K yang sampai di hati akan disimpan dalam bentuk menakuinon atau dalam bentuk vitamin K2. Lalu dari hati ini, vitamin K akan disebarkan kembali ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan melalui darah. Nah, saat di darah sendiri, vitamin K ini akan bergabung dengan VLDL dalam plasma darah. VLDL ini adalah suatu jenis lipoprotein yang dibuat oleh hati secara alami. Very low density lipoprotein. Baik, boleh di next. Nah, selanjutnya ada mekanisme pembekuan darah dengan bantuan vitamin K. Jadi sebenarnya vitamin K di sini berperan sangat aktif dalam proses pembekuan darah, terutama pada fase yang kedua dan ketiga, yang di tengah dan yang di akhir. Jadi ketika kita luka, trombosit atau keping darah itu akan pecah, akan terbuka. Lalu akan mengeluarkan suatu enzim yang bernama trombokinase yang berfungsi untuk mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium atau vitamin K, yang dimana vitamin K ini berfungsi untuk menghentikan aliran darah yang terbuka akibat luka tadi, dan kalsium sendiri berfungsi untuk pemeliharaan tulang. Nah, lalu lanjut pada trombin sendiri, enzim tersebut akan membantu untuk membekukan darah dan sebagai katalisator untuk mempercepat perubahan fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, fibrinogen ini secara alami akan diproduksi oleh hati, dan fibrin ini merupakan protein yang berupa serat-serat benang yang bertugas atau berfungsi untuk menyembuhkan luka, sehingga darah yang tadi terbuka akibat luka akan tertutup kembali, sehingga darah pun berhenti dan membeku. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila Laila. Waktu dan layak saya persilahkan. Ya, Dek, waktunya sudah habis ya, jadi dipersingkat aja. Oke.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Masuk ke dampak ketidakseimbangan konsumsi vitamin. Yang pertama ada akibat kekurangan vitamin K. Vitamin K adalah vitamin yang dapat larut dalam air dan bertanggung jawab dalam memproduksi komponen yang dibutuhkan untuk pembukuan darah. Apabila vitamin K kurang, akan berpotensi mengalami pendarahan terlalu banyak. Selain itu, kekurangan vitamin K menyebabkan darah tidak dapat menggumpal. Jadi, luka setelah operasi dapat mengalami pendarahan. Kekurangan vitamin K juga dapat terjadi jika ada masalah dalam absorpsi lemak. Beberapa masalah kesehatan atau penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin K di dalam tubuh yaitu masalah jantung, penyakit kanker, osteoporosis, kekurangan kalsium, dan cacat kelahiran. Next. Penyakit akibat kekurangan vitamin K. Yang pertama ada masalah jantung. Vitamin K berhubungan dengan sistem pencernaan. Oh iya, baik Ibu. Penyakitnya yang kedua ada kanker. Vitamin K dapat berfungsi sebagai pencegah kanker. Ini disebabkan karena vitamin K memiliki sifat anti kanker. Next. Yang ketiga ada osteoporosis. Vitamin K dapat mengaktifkan protein yang membantu klasifikasi arteri dan metabolisme tulang. Keempat, ada kekurangan kalsium. Penting mengkonsumsi makanan yang bervitamin K, apalagi di usia 40 tahunan yang memiliki tulang mulai rapuh sehingga perlu adanya tindakan pencegahan dengan banyak mengkonsumsi vitamin K. Yang terakhir ada cacat kelahiran. Kebanyakan ditemukan pada bayi yang baru dilahirkan yang membuat bayi rentan terkena cacat tulang, wajah, jari, atau tulang yang belum berkembang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya kepada Nurbaiti Hoironisa, dipersilakan. Ya, baik. Selanjutnya ada akibat kelebihan vitamin K. Kelebihan vitamin K hanya bisa terjadi bila vitamin K diberikan dalam bentuk berlebihan berupa vitamin K sintetik menadion. Adapun efek samping kelebihan dosis vitamin K yaitu hati membesar, pucat, meningkatkan keringat, dan lain-lain. Next slide. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, vitamin K merupakan nama generik untuk beberapa bahan yang diperlukan dalam pembukuan darah. Meski secara umum konsumsi vitamin K baik untuk tubuh, sebaiknya vitamin K dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan. Baik, saya Gloria Priska dari kelompok 2 mau bertanya. Setelah kita mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin K dalam tubuh kita, berapa lama khasiat vitamin K itu bisa bekerja dalam tubuh? Lalu, seperti yang kita tahu, pasti akan ada efek samping ketika mengkonsumsi vitamin K secara berlebihan. Nah, apakah efek yang diterima oleh tubuh itu bisa berlangsung lama atau menjadi penyakit yang serius? Selanjutnya, jika kita berhenti mengkonsumsi vitamin K, apakah efek samping yang terjadi sebelumnya dapat berhenti? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi kelompok kami membuka satu pertanyaan saja. Terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan dari Gloria, kelompok 2. Tadi pertanyaannya adalah, saat kita mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin K dalam tubuh, berapa lama khasiat vitamin K tersebut bekerja dalam tubuh? Nah, penyerapan vitamin K1 pada makanan kurang lebih 10% dari total vitamin K1. Sementara untuk vitamin K2 10 kali lipat, karena vitamin K2 ini dominan ditemukan pada makanan yang mengandung lemak. Jadi penyerapan vitamin K lebih baik dikonsumsi dengan makanan yang berlemak karena vitamin K larut dalam lemak. Kemudian, apa efek samping ketika terlalu berlebihan dalam mengonsumsi vitamin K? Apa efek yang diterima oleh tubuh akan berlangsung lama atau menjadi penyakit yang serius? Apa mungkin dampaknya sebentar? Nah, kelebihan vitamin K ini hanya terjadi bila vitamin K digunakan dalam bentuk berlebihan dalam bentuk menadion atau dalam bentuk vitamin K sintesis. Berbagai penelitian terbuka sebenarnya menunjukkan bahwa vitamin K3 atau menadion tersebut berbahaya bagi kesehatan. Namun penggunaan suplemen ini mempunyai sifat anti kanker yang baik, jadi zat ini mampu mematikan sel kanker pada usus besar dan rektum, pada payudara serta ginjal dengan cara mengaktifkan protein khusus. Lalu, apakah setelah kita berhenti mengkonsumsi vitamin K, apakah efek samping yang terjadi dapat berhenti? Karena pengonsumsian vitamin K sintesis ini hanya dikonsumsi untuk melengkapi kebutuhan tubuh terhadap vitamin dan mineral, terutama ketika asupan vitamin dan mineral dari makanan tidak dapat terpenuhi untuk kebutuhan tubuh. Jadi perlu diingat suplemen ini hanya digunakan sebagai pelengkap kebutuhan nutrisi tubuh, bukan sebagai pengganti. Jadi untuk dosisnya juga harus seperti anjuran dokter dan berhenti pada waktu yang sudah ditentukan. Sekian penjelasan saya, apakah sudah menjawab, Gloria? Sudah terjawab, Sasi. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 1 dan jawabannya sudah menjawab pertanyaan dari Gloria. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Eri. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya, sangat luar biasa ya. Itu sudah sangat lengkap, bahkan menjelaskan juga tentang bagaimana caranya vitamin K itu membantu dalam proses pembekuan darah. Ya, oke. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, ya makasih kelompok 1. Sekarang lanjut ke vitamin B dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai vitamin B yang terdiri dari vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Afifah Salwa Maharani, Afni Alfianur, saya sendiri Alia Putri Ansyari, Belinda Adelina Butar-Butar, Fahmi Nur Indasari, Imelda Suci Lestari, Syarifah Anissa Azahra, Syarifah Rugayah, Sekar Ayu Maulidia, dan Windasari. Vitamin B. Vitamin B merupakan vitamin yang masuk ke dalam kelompok yang dapat larut dalam air. Vitamin B memegang beberapa peranan penting bagi tubuh, antara lain, 1. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 2. Membantu fungsi sistem organ tubuh lainnya. 3. Mengubah makanan menjadi energi di dalam tubuh. 4. Memastikan sel-sel tubuh berfungsi dengan baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Afni. Waktu dan layar dipersilahkan.
Baik, terima kasih Alia. Selanjutnya, macam-macam vitamin B kompleks. Macam-macam vitamin B kompleks, yang pertama vitamin B1 atau tiamin, yang kedua vitamin B2 atau riboflavin, yang ketiga vitamin B3 atau niacin, yang kelima vitamin B5 atau asam pantotenat, vitamin B6 atau pyridoxine, vitamin B7 atau biotin, vitamin B9 atau asam folat, vitamin B12 atau kobalamin. Boleh di next. Selanjutnya, sifat atau struktur dari macam-macam vitamin B kompleks. Yang pertama, vitamin B1 atau tiamin. Tiamin merupakan kristal putih kekuningan yang larut dalam air. Dalam keadaan kering, vitamin B1 cukup stabil. Yang kedua, vitamin B2 atau riboflavin. Struktur riboflavin terdiri atas cincin isoalokazin dengan rantai riptil. Dalam bentuk murni, riboflavin adalah kristal kuning. Riboflavin larut air, tahan panas, oksidasi, dan asam, tetapi tidak tahan alkali dan cahaya terutama sinar ultraviolet. Dalam proses pemasakan tidak banyak yang rusak. Yang ketiga, vitamin B3 atau niacin. Niacin merupakan kristal putih, lebih stabil dari tiamin dan riboflavin. Niacin tahan terhadap suhu tinggi, cahaya, asam alkali, dan oksidasi. Yang keempat, vitamin B5 atau asam pantotenat. Asam pantotenat merupakan suatu derivati dimetil dari asam butirat yang berkaitan dengan beta-alanin. Boleh di next. Selanjutnya, vitamin B6 atau pyridoxine. Vitamin pyridoxine atau vitamin B6 merupakan kristal putih yang tidak berbau, larut air, dan alkohol. Sifat vitamin ini tahan panas dalam keadaan asam, tidak begitu stabil dalam larutan alkali, dan tidak tahan cahaya. Selanjutnya, vitamin B7 atau biotin. Biotin adalah suatu asam monokarbosilat terdiri dari cincin imidazol yang bersatu dengan cincin tetrahidrotiofen dengan rantai sampai asam valerate. Selanjutnya, vitamin B9 atau asam folat. Asam folat adalah kristal kuning yang digolongkan dalam kelompok senyawa paterin. Tidak larut dalam air dingin, namun sebagai garam natrium dapat lebih larut. Dan yang terakhir, vitamin B12 atau kobalamin. Vitamin B12 adalah kristal merah yang larut air. Warna merah karena kehadi kobalt. Boleh di next. Selanjutnya, fungsi vitamin B kompleks. Yang pertama, vitamin B1 atau tiamin. Tiamin berfungsi sebagai koenzim berbagai reaksi metabolisme energi. Tiamin dibutuhkan dalam dekarbosilasi oksidatif pirufat menjadi asetil CoA dan memungkinkan masuknya substrat yang dapat dioksidasi ke dalam siklus Krebs untuk pembentukan energi. Yang kedua, vitamin B2, riboflavin mengikat asam baik Ibu. Halo? Ya, dilanjut deh. Baik, Bu. Yang kedua, vitamin B2 atau riboflavin. Riboflavin mengikat asam fosfat dan menjadi bagian dari dua jenis koenzim FMN dan FAD. Kedua jenis enzim ini berperan dalam reaksi oksidasi-oksidasi dalam sel sebagai pembawa hidrogen dalam sistem transport elektron dalam mitokondria. Selanjutnya, vitamin B3 atau niacin. Nikotinamida berfungsi di dalam tubuh sebagai bagian koenzim NAD
dan NADP. NADH dan NADPH adalah bentuk reduksinya. Boleh di next. Selanjutnya vitamin B5 atau asam pantotenat. Sebagai bagian koenzim A diperlukan dalam berbagai reaksi metabolisme sel. Asam pantotenat terlibat pula dalam sister hormon steroid, kolesterol, fosfolipida, dan porfirin. Selanjutnya vitamin B6 atau piridoksin. Piridoksin berperan dalam bentuk fosforilasi PLP dan PMP sebagai koenzim, terutama dalam transminasi, dekarboksilasi, dan reaksi lain yang berkaitan dengan metabolisme protein. Selanjutnya vitamin B7 atau biotin sebagai koenzim pada reaksi-reaksi yang menyangkut penambahan atau pengeluaran karbon dioksida kepada atau dari senyawa aktif. Jadi next. Selanjutnya vitamin B9 atau asam folat. Folat dibutuhkan dalam pembentukan sel-sel darah merah dan sel darah putih dalam sumsum tulang belakang dan untuk pendewasaannya. Dan yang terakhir, vitamin B12 atau kabolamin. Kabolamin diperlukan untuk mengubah folat menjadi bentuk aktif. Dan dalam fungsi normal metabolisme semua sel, terutama sel-sel saluran cerna, sumsum tulang belakang, dan jaringan syaraf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Fahmi Nur Indah, saya persilahkan. Oke, izin masuk. Selanjutnya yaitu kebutuhan vitamin harian. Yang pertama ada vitamin B1. Kebutuhan vitamin harian digolongkan berdasarkan jenis kelamin dan batasan usia. Bisa dilihat pada tabel perbedaan kebutuhan harian wanita dan pria, di mana wanita cenderung mengalami peningkatan kebutuhan vitamin sesuai batasan usia. Sedangkan pria pada usia 10-19 tahun membutuhkan 1 mg vitamin B1 dan mengalami peningkatan pada usia 20-59 tahun menjadi 1,2 mg. Kemudian pada saat memasuki lansia, pria kembali membutuhkan 1 mg vitamin B1. Boleh di next. Selanjutnya vitamin B2. Dapat dilihat pada tabel bahwa pria memiliki kebutuhan vitamin B2 lebih banyak daripada wanita. Kebutuhan vitamin B2 pada wanita hamil meningkat sebanyak 0,2 mg, dan pada saat menyusui bayi berusia 0-6 bulan, ibu mengalami peningkatan kebutuhan sebanyak 0,3 mg. Boleh di next. Vitamin B3. Bisa dilihat pada tabel bahwa kebutuhan vitamin B3 jauh lebih besar daripada kebutuhan vitamin B2 dan B1. Pada wanita hamil, kebutuhan vitamin B3 meningkat sebanyak 1 mg. Jadi next. Selanjutnya vitamin B5 atau asam pantotenat. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998, kebutuhan asam pantotenat belum ditetapkan secara pasti. Konsumsi sebanyak 3-7 mg per hari diperkirakan cukup untuk orang dewasa. Jadi next. Selanjutnya vitamin B6 atau piridoksidin. Kebutuhan vitamin harian dapat dilihat pada tabel. Pada wanita hamil sebanyak 2,2 mg dan pada saat ibu menyusui, yaitu pada usia bayi 0-12 bulan, yaitu 2,1 mg. Boleh di next. Selanjutnya ada vitamin B7 atau biotin. Angka kecukupan gizi untuk biotin belum diketahui secara pasti, karena kurangnya pengetahuan tentang kesediaan biologik biotin dalam makanan dan kontribusi yang belum pasti dari biotin berasal dari sintesis bakteri. Next. Selanjutnya ada B9 atau asam folat.
Angka kecukupan vitamin B9 dapat dilihat pada tabel yang sudah tersedia, di mana wanita lansia membutuhkan 150 mg, sedangkan pria lansia membutuhkan 170 mg. Dan pada ibu hamil mengalami peningkatan kebutuhan vitamin B9 sebanyak 150 mg dan pada saat menyusui mengalami kenaikan 50 dan 40 mg. Next. Yang terakhir ada kebutuhan vitamin harian vitamin B12 atau kobalamin. Pada wanita dan pria lansia sama-sama membutuhkan 1 mg vitamin B12. Kebutuhan vitamin pada ibu hamil meningkat sebanyak 0,3 dan begitu pula saat ibu menyusui dari 0 sampai 12 bulan yaitu meningkat sebanyak 0,3 mg. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahmi Nur Indasari. Selanjutnya ada sumber-sumber dari vitamin. Yang pertama, vitamin B1 dapat kita temui dari serealia bubuk, tumbuk atau giling, kacang-kacangan, semua daging, organ daging tanpa lemak, kuning telur, dan unggas. Yang kedua ada vitamin B2, yaitu dapat kita temui dari serealia tumbuk, susu, keju, hati, daging, dan sayuran hijau. Yang ketiga ada vitamin B3, sumbernya dapat kita temui dari hati, ginjal, ikan, dan ayam. Yang keempat ada vitamin B5, sumbernya dapat kita temui di dalam hati, kuning telur, daging, ikan, unggas, serealia utuh, dan kacang-kacangan. Next. Selanjutnya ada vitamin B6, sumbernya dapat kita temui baik dari produk hewani seperti hati sapi, daging ayam, ikan, telur, dan susu. Kemudian dari produk nabati seperti kecambah, gandum, serealia tumbuh, kacang-kacangan, kentang, pisang, sayur, dan pepaya. Selanjutnya ada vitamin B7. Sumbernya dapat kita temui pada produk hewani seperti jeroan, ikan, daging, kuning telur, dan produk susu. Sumber yang baik yaitu hati, kuning telur, serealia, kacang kedelai, kacang tanah, sayuran, dan buah-buahan tertentu. Selanjutnya, kemudian ada vitamin B9, yaitu dapat kita temui dari produk hewani seperti hati ayam dan sapi, daging unggas, dan kuning telur. Sayuran hijau seperti bayam, asparagus, seledri, dan brokoli. Dan buah-buahan seperti alpukat, jeruk nipis, lemon, buah bit, pisang, dan tomat. Kemudian biji-bijian dan kacang-kacangan seperti biji bunga matahari, gandum, jagung, kacang kedelai, kacang merah, dan lentil. Next. Kemudian ada vitamin B12, sumbernya dapat kita temui di dalam produk hewani atau daging seperti daging sapi, daging kambing, ikan tuna, dan telur. Kemudian ada produk susu seperti keju, yogurt, dan susu soya. Next. Selanjutnya, penerapan vitamin di dalam tubuh. Yang pertama ada vitamin B1 atau tiamin. Tiamin diabsorpsi secara aktif, terutama duodenum bagian atas yang bersuasana asam. Dengan bantuan adenin, trifosfatase, ATPase, setelah diabsorpsi kurang lebih 30. Tiamin mengalami fosforilasi dan disimpan sebagai tiamin pirofosfat di dalam jantung, otak, hati, dan jaringan otot. Kemudian ada vitamin B2 yaitu riboflavin. Riboflavin dibebaskan dari ikatan-ikatan protein sebagai FAD dan FMN di dalam lambung yang bersuasana asam. Kemudian di dalam usus halus dihidrolisis oleh enzim-enzim pirofosfatase dan fosfatase menjadi riboflavin bebas. Next.
Kemudian ada vitamin B3 atau niacin. Di dalam usus halus, niacin dihidrolisis dan diabsorpsi sebagai asam nikotinat, nikotinamida, dan nikotinamida monokleotida. Kelebihan niacin dibuang melalui urin. Kemudian ada vitamin B5 atau asam pantotenat. Asam pantotenat dikonsumsi sebagai bagian dari CoA yang oleh enzim fosfatase dalam saluran cerna dihidrolisis menjadi 4 fosfatatoin dan asam pantotenat yang kemudian diabsorpsi. CoA disintesis kembali di dalam sel-sel hati. Asam pantotenat dikeluarkan melalui urin terutama sebagai hasil metabolisme koenzim A. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Selanjutnya ada vitamin B6 atau piridoksin. Sebelum diabsorpsi, vitamin B6 di dalam makanan yang terutama terdapat dalam bentuk fosforilasi dihidrolisis oleh enzim fosfatase di dalam usus halus. Di dalam hati, ginjal, dan otak vitamin B6 difosforilasi kembali untuk kemudian diubah menjadi bentuk PLP oleh enzim oksidase. PLP di dalam hati diikat oleh apoenzim dan beredar di dalam darah dalam keadaan terikat dengan albumin. PLP yang tidak terikat diubah menjadi asam piridoksat oleh enzim oksidase di dalam hati, ginjal, yaitu metabolit utama yang dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya, vitamin B7 atau biotin. Vitamin yang terikat pada protein ini dihidrolisis menjadi biositin yang diabsorpsi bersama biotin bebas dalam bagian atas usus halus. Biotin diabsorpsi secara aktif dalam duodenum dan ileum bagian atas, serta disimpan atau digunakan setelah diubah menjadi biotinil 5 adenilat di dalam hati, otot, dan ginjal. Biositin dihidrolisis menjadi biotin di dalam plasma. Biotin dan metabolitnya dikeluarkan melalui urin dalam jumlah 6-50 gram per harinya. Next. Selanjutnya ada vitamin B9 atau asam folat. Sebelum folasin dapat diserap, asam glutamat harus dipisah terlebih dahulu. Folasin merupakan asam glutamat ditambah dengan asam stearoat. Tahapan reaksi ini terjadi di dalam sel dinding usus. Setelah diserap, asam stearoat diangkut ke dalam sel, kemudian bergabung lagi dengan asam glutamat. Asam glutamat dan asam stearoat hingga menjadi folasin. Selanjutnya ada vitamin B12 atau kobalamin. Dalam lambung kobalamin dibebaskan dari ikatannya dengan protein oleh cairan lambung dan pepsin. Kemudian segera diikat oleh protein khusus dalam lambung. Vitamin B12 dilepas dari faktor R di dalam duodenum yang bersuasana alkali oleh enzim protease pankreas, terutama tripsin untuk segera diikat oleh faktor intrinsik. Proses absorpsi dimulai dari konsumsi ke penampilan vitamin B12 dalam vena porta memakan waktu 8 hingga 12 jam. Vitamin B12 yang terikat pada TC2 kemudian dibawa ke jaringan-jaringan tubuh oleh reseptor-reseptor khusus. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Winda. Baik, terima kasih Alia. Jadi untuk dampak ketidakseimbangan konsumsi vitamin, untuk yang pertama yaitu vitamin B1. Kekurangan vitamin B1 dapat menyebabkan gejala klinis seperti beri-beri, di mana beri-beri ini dibagi menjadi dua, ada beri-beri basah maupun beri-beri kering. Boleh di next. Selanjutnya yaitu vitamin B2 atau riboflavin, di mana kekurangan riboflavin ini dapat menyebabkan, jika kekurangan riboflavin dapat menyebabkan gejala yaitu seperti mata panas, gatal, kemudian tidak tahan cahaya, kehilangan ketajaman mata, bibir maupun mulut, serta lidah sakit dan panas. Di samping itu pula dapat menyebabkan bayi lahir sumbing dan gangguan pertumbuhan. Boleh di next.
vitamin B3 atau niacin. Kekurangan niacin itu dapat menyebabkan kelemahan otot, anoreksia, gangguan pencernaan, dan kulit memerah. Selain itu, dapat pula menyebabkan efek samping seperti kulit wajah kemerahan dan dapat disertai dengan rasa hangat dan gatal pada kulit. Boleh di next. Selanjutnya yaitu vitamin B5 atau asam pantotenat. Gejala-gejala kekurangan dari vitamin ini yaitu rasa tidak enak pada saluran cerna, kesemutan dan rasa panas pada kaki, muntah-muntah hingga rasa lelah dan susah tidur. Boleh di next. Selanjutnya vitamin B6 atau piridoksin. Kekurangan vitamin B6 dapat menyebabkan beberapa gejala seperti lemah, mudah tersinggung, suka tidur, dan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan seperti gangguan fungsi motorik dan kejang-kejang maupun anemia. Jika mengonsumsi vitamin ini berlebihan, itu dapat menyebabkan gejala seperti mati rasa di kaki dan tangan, kehilangan keseimbangan, hingga dapat menyebabkan nafas menjadi berat. Boleh di next. Vitamin B7 atau biotin. Kekurangan biotin itu dapat menyebabkan rasa lelah, kurang nafsu makan, rasa enak dan muntah-muntah, kulit kering hingga bersisik. Jika berlebihan mengonsumsi vitamin ini juga dapat menyebabkan gejala seperti meningkatnya intensitas buang air kecil dan keringat, mual ringan dan kram di perut serta diare. Boleh next. Selanjutnya yaitu vitamin B9 atau asam folat. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan gangguan metabolisme DNA, menimbulkan beragam gangguan kesehatan seperti tubuh terasa lelah, sesak napas, rambut beruban, sariawan, gangguan pertumbuhan, hingga lidah membengkak. Jika mengonsumsi vitamin ini terlalu banyak, akan menyebabkan masalah seperti masalah perut, di bagian perut, reaksi kulit, kejang, dan gangguan tidur. Selanjutnya yang terakhir yaitu vitamin B12. Kekurangan vitamin B12 atau kobalamin itu dapat menyebabkan gejala seperti penyakit kuning, anemia, kehilangan nafsu makan, gangguan penglihatan, susah buang air besar, hingga sesak napas. Jika terlalu berlebihan dalam mengonsumsi kobalamin, dapat menyebabkan mati rasa di bagian lengan, tangan, dan wajah, hingga meningkatkan resiko terkena kanker prostat. Sekian dan terima kasih dari presentasi kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Lanjut sesi tanya jawab ya. 2 pertanyaan aja. Baik, Ibu. 2 pertanyaan. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya baik di offline maupun online. Sepertinya banyak di offline ya kawan. Boleh? Iya, saya izin masuk. Nama saya Nurbaiti Karunisa, perwakilan dari kelompok 1. Jadi pertanyaannya yaitu, tadi sudah dijelaskan bahwa kekurangan vitamin B2 dapat membuat bayi terlahir sumbing. Maka berapa presentase yang menunjukkan kekurangan vitamin B2 mengakibatkan sumbing? Kemudian apakah pengidap penyakit ini dapat normal seperti orang pada umumnya atau hanya dapat diperbaiki? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih, Mbak Iti. Mungkin ada lagi pertanyaan? Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Nazlia Tunada, perwakilan dari kelompok 6, izin bertanya. Jadi kan seperti yang teman-teman dari kelompok 4 tadi sudah jelaskan bahwa vitamin B itu bila dikonsumsi secara cukup dalam kebutuhan sehari-hari akan memiliki peranan terhadap kesehatan tulang. Kemudian juga dapat membantu mencegah risiko osteoporosis. Nah, jadi pertanyaan dari saya adalah bagaimana vitamin B12 ini dapat bekerja di dalam tubuh untuk mencegah risiko osteoporosis tersebut. Terima kasih.